hari ini. Jangan Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok, dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok, dan selamanya. baik, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Debbie. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke. Ya, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai seminar kita, pembahasan firman kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan waktu ini, kiranya Tuhan yang menolong, memampukan setiap kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun juga setiap kami yang akan mendengar. Kiranya anugerah Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus di dalam keberadaan setiap kami sebagai pemimpin yang Tuhan panggil. Kami menyerahkan waktu ke depan kepadamu, Tuhan tolong beri kepada kami hikmat-Mu, beri kepada kami konsentrasi, beri kepada kami pertolongan untuk dapat terus mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan dalam pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan agar kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui pemaparan pada hari ini. Pimpin hamba dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, kiranya kuasa Allah yang sempurnalah yang menyempurnakan setiap pemaparan dan juga penyampaian materi, dan kuasa Allah yang sempurna juga lah yang menolong hamba menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan untuk boleh didengar oleh setiap kami. Berkati kami ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat ini selamat apa ya, sore ya. Selamat sore semuanya. Ya, sebelumnya maaf karena Bang Diko tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Jadi bukan maunya Bang Niko gitu ya. Bang Niko sebenarnya sudah mempersiapkan sedemikian rupa pelayanan hari ini, udah benar-benar udah disiapin lah ya. Jadi tapi ya karena Bang Niko saat ini sedang ada
kemarin itu ngisi pelayanan di Bengkulu ya, dan kemudian, hari ini harusnya pulang naik, pesawat, tapi kemudian karena terjadi penundaan pada, delay ya, pesawatnya delay, di-delay terus 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 dan terus. Jadi, Bang Niko nggak bisa, hadir bersama-sama dengan kita gitu ya. Jadi ya, maaf karena nggak bisa, bersama-sama dengan kita hadir di tempat ini dan, jadinya saya yang gantiin ya. Ya semoga teman-teman nggak ada yang ini ya, kecewa gitu ya, "Wah pengennya Bang Niko, tiba-tiba kok yang keluar kok, Kak Debbie," gitu ya. Iya, ya semoga, tetap, teman-teman bisa menikmati, apa namanya, persekutuan kita secara khusus pada sore hari ini. Kita akan sama-sama bahas seminar kita berbicara tentang kepemimpinan. Saya akan share screen sebentar ya. Iya, hari ini kita akan sama-sama bahas tema atau topik terkait dengan kepemimpinan. Tentu berbicara tentang kepemimpinan ini mungkin sesuatu hal yang teman-teman juga mungkin ini ya, sudah sering dengar atau bahkan mungkin, sudah pernah bukan sudah pernah lah ya, sedang berada di posisi itu gitu ya. Ya mungkin, kalau kita mau memulai dengan sebuah diskusi, mungkin teman-teman boleh, coba drop gitu ya, atau, mungkin bisa, tulis di room chat, kira-kira hal terberat apa yang pernah kalian mungkin alami sebagai seorang pemimpin, ya. Hal terberat apa yang pernah mungkin kalian alami sebagai seorang pemimpin? Mungkin ada yang mau share atau ada yang mau juga open mic juga boleh gitu ya. Kira-kira hal terberat apa yang kalian pernah alami sebagai seorang, pemimpin atau di dalam kalian menjalani, di dalam kalian melayani sebagai seorang pemimpin ya, di dalam kalian menjalani posisi kepemimpinan. Kira-kira hal terberat apa? Boleh silakan ya. Halo? Oh, oke. Menegur rekan kepengurusan katanya. Ada lagi? Atau ada yang mungkin bilang, "Enggak, saya pemimpin oke-oke aja," gitu ya. Nggak ada yang susah, nggak ada yang berat gitu ya, siapa tahu bisa juga ya. Oke, ditolak pendapatnya. Nggak ada rekan pelayanan, jadi sendirian. Ya, itu, hal-hal terberat ya. Ada lagi mungkin? Hal terberat apa selain yang tadi sudah disebut ya, menegur rekan kepengurusan, ditolak pendapatnya, nggak ada rekan pelayanan atau, sendiri ya. Kira-kira hal-hal apa lagi yang kalian pernah alami dan itu, menurut kalian, menyulitkan buat kalian atau, ketika kalian menjalani peran sebagai seorang pemimpin? Ada lagi nggak? Nah, oke lah kalau begitu saya balik, pertanyaannya sekarang. Bisa sharing-kan satu hal yang kalian nikmati sebagai seorang pemimpin? Adakah yang mau sharing mungkin kalau tadi kan hal yang menyulitkan. Nah, sekarang apa hal, menyenangkan yang kalian temukan atau alami ketika kalian melayani ataupun juga ketika kalian, berada di posisi pemimpin? Boleh, silakan. Hal apa yang kalian, alami, nikmati gitu ya, hal menyenangkan apa yang mungkin kalian nikmati gitu ketika kalian menjadi seorang pemimpin? Dari banyak hal yang pastinya kalian nikmati, satu hal aja lah. Kira-kira ada nggak? Nggak mungkin dong nggak ada ya? Kasian amat jadi pemimpin nggak ada yang dinikmatin ya? Atau emang nggak ada? Nggak apa-apa juga sih kalau nggak ada. Oke, belajar tentang manajemen atau pengaturan ya. Ada lagi kira-kira apa satu hal menarik apa yang mungkin kalian temukan ketika kalian melayani sebagai pemimpin? Atau satu hal apa yang menyenangkan ketika kalian, melayani sebagai pemimpin atau ketika kalian ada di posisi, kepemimpinan? Oke, jadi belajar menerima satu dengan lainnya. Ada lagi?
Udah kita tunggu aja nih sampai selesai nanti gitu ya. Nggak, bercanda. Dapat membagikan dan menentukan kultur baik untuk dijalankan. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa ya kalau dilanjutin, kalau ditunggu nanti sampai dengan selesai, ya udah kita, diskusi aja hal ini gitu ya. Ya, bicara tentang kepemimpinan, kepemimpinan bukan sebuah kata ataupun juga bukan sebuah ya kata yang asing ya. Dan ini juga bukan sebuah kata yang hanya dimiliki oleh orang Kristen ataupun juga kita di dalam pelayanan PMK. Oh, sorry bentar. Ya. Kepemimpinan kalau kita lihat itu, berasal dari kata dasarnya pimpin, ya. Berasal dari kata pimpin, kata dasar pimpin, dan, memiliki peranan untuk memimpin tentunya. Apa itu memimpin? Ini dari KBBI ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sorry saya lupa taruh, cantumkan, source-nya atau sumbernya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memimpin itu sendiri punya 5 arti, ya. Jadi ada 5 arti di dalam bahasa Indonesia kalau mendengar kata memimpin. Yang pertama, memimpin itu berarti mengetuai atau mengepalai, ya. Jadi kalau kepemimpinan berarti ketua atau kepala, gitulah kalau bisa dibilang. Kedua, memimpin itu berarti memenangkan paling banyak, dalam artian kalau ini dalam lomba gitu ya, berarti dia mungkin memenangkan paling banyak hadiah gitu ya, memenangkan paling banyak poin. Nah, itu memenangkan paling banyak atau di urutan terdepan lah. Yang ketiga, memimpin itu memegang tangan seseorang sambil berjalan. Ini bukan lagi ngomongin LSD gitu ya, tetapi poinnya adalah untuk menuntun, menunjukkan jalan, memandu, dan membimbing gitu ya. Lalu kemudian memandu mualim ini berbicara tentang bagaimana kapal, ya, bagaimana seorang pelaut nahkoda yang memandu kapal, ya. Lalu kemudian ada juga memimpin itu bicara tentang melatih. Melatih dalam artian mendidik, mengajari, dan sebagainya supaya dapat mengerjakan sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat kepemimpinan itu identik dengan memimpin, maka memimpin itu bicara tentang bagaimana menjadi seorang ketua, kepala, gitu ya, bagaimana ada di posisi terdepan, ya, bagaimana kemudian menuntun, lalu kemudian juga di dalamnya ada melatih, mendidik, mengajari, dan lain sebagainya. Ya, kepemimpinan atau posisi seorang pemimpin itu merupakan posisi yang cukup penting, ya, karena posisi seorang pemimpin itu akan melakukan tindakan memimpin, ya, tindakan untuk mengetuai, gitu ya, memimpin atau berada di depan, ya, supaya dilihat sehingga dilihat oleh orang, gitu ya, bahkan juga memandu atau memegang tangan dalam artian memandu orang, gitu ya, menuntun orang, menunjukkan kepada orang jalan tertentu. Nah, itulah posisi pemimpin atau kepemimpinan. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Di dalam kekristenan, kita dapat melihat bahwa panggilan menjadi pemimpin, kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka Alkitab akan menunjukkan, kita akan membaca atau melihat dalam Alkitab, bahwa ketika Allah memanggil orang-orang untuk memimpin, itu sebenarnya di dalam Alkitab, maka mereka yang dipimpin, mereka yang dipanggil ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk memimpin, orang-orang yang dipanggil untuk memelihara umat Allah, ya. Jadi siapa pemimpin umat Allah? Panggilan menjadi pemimpin di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab itu apa? Ya, pemimpin di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk memimpin dan memelihara umat Allah. Jadi Tuhan panggil pemimpin untuk ngapain? Untuk mimpin dan pelihara umatnya. Nah, di dalam Alkitab, kata yang paling banyak digunakan untuk menunjukkan atau identik dengan kata pemimpin itu adalah kata gembala. Dan umat biasanya, umat yang digembalakan biasanya itu digambarkan sebagai domba, ya, sebagai domba. Nah, kita akan baca 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, yang tidak dapat layu. Titik, gitu ya. Nah, ini ayatnya yang kelima. Kayaknya saya agak salah ya. Nah, ini merupakan 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ini, maka kita akan melihat bagaimana panggilan menjadi pemimpin itu ditujukan kepada penatua jemaat pada waktu itu, ditujukan kepada tua-tua jemaat, dan mereka dipanggil atau disapa oleh disampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah gembala. Ya. Nah, berbicara tentang penggembalaan atau gembala, penggembalaan sebenarnya kalau kita lihat bahasa aslinya, penggembalaan itu mencakup tugas gembala untuk memimpin, memberi makan, menjaga, menegur, menasehati, menghibur kawanan domba Allah, membina mereka dengan firman Tuhan, agar mereka bertumbuh secara jasmani dan rohani. Jadi ini sebenarnya tugas penggembalaannya. Jadi tugas penggembalaan bukan cuma sekedar tugas memimpin secara organisasi, tetapi tugas penggembalaan dalam hal ini berarti juga memberi makan. Nah, ini tentu dalam konteks kita bukan berarti kemudian secara fisik gitu ya, tetapi memberi makan secara rohani. Dan dalam hal itulah maka membina mereka dengan firman Tuhan, ya. Menjaga, menegur, menasehati, bahkan menghibur kawanan domba Allah. Gembala yang baik itu digambarkan sebagai pribadi yang rela berkorban demi kebahagiaan kawanan domba. Dan itu sama seperti Kristus yang adalah Gembala Agung yang rela untuk berkorban bagi setiap kita. Jadi gembala yang baik itu rela berkorban demi kita, sebagaimana Kristus yang telah berkorban bagi kita. Karena itu bicara tentang menjadi panggilan seorang pemimpin, ini dalam konteks Kristenan tentunya, berbicara tentang bagaimana kita menjadi gembala yang baik yang tentunya meneladan Kristus. Seorang pemimpin Kristen tentunya dalam hal ini, harus menyadari bahwa pemimpin sesungguhnya atau gembala sesungguhnya adalah Allah sendiri. Allah sendirilah gembala bagi umatnya. Semua pemimpin yang dipanggil sebenarnya hanyalah hamba. Mereka hanyalah hamba yang dipercayakan. Melalui para pemimpin itu, Allah memimpin dan memelihara umatnya. Jadi menarik bahwa kalau dibilang pemimpin, maka sebenarnya nggak lain dan nggak bukan, kita hanyalah hambanya Allah yang dipanggil untuk memimpin atau menggembalakan umatnya. Sehingga kawanan domba itu nggak pernah miliknya pemimpin. Kalian sebagai seorang pemimpin PMK, maka jemaat PMK bukan milik kalian. Itu adalah miliknya Allah. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34, secara khusus kalau lihat ayat yang ke-5, 6, 8, 10, dan seterusnya, maka kita akan melihat penggunaan kata domba-dombaku, bukan domba-dombamu. Ya. Dan ini mau menunjukkan bahwa domba yang digembalakan itu bukan miliknya gembala atau manusia. Tapi domba-domba itu adalah miliknya Allah. Demikian juga kalau kita perhatikan tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3 ini ya. Yang digunakan kata kawanan domba Allah, bukan kawanan domba PMK Binus gitu ya. Bukan kawanan domba PMKJ, bukan kawanan mungkin kalau dalam konteks persekutuan juga kawanan domba POUI atau PMUKI gitu ya.
Jadi bukan gembalanya kampus, bukan gembalanya pemimpin, tetapi gembalanya adalah Allah. Bukan kawanan dombanya kampus, bukan kawanan dombanya PMK, bukan kawanan dombanya pemimpin, tapi kawanan dombanya Allah. Jelas dalam hal ini. Dan yang menarik juga kalau kita perhatikan digunakan kata dipercayakan, ya. Kata yang dipercayakan di dalam KJV-nya digunakan kata God's heritage. Jadi ini tuh apa ya, kalau bisa dibilang hartanya Tuhan gitu ya, yang dipercayakan kepada kita, ya. Jadi ada kata dipercayakan. Jadi bukannya kitanya gitu ya, yang kemudian memberi diri, tetapi Allah lah yang memberikan, ya. Sehingga dalam hal ini kalau kita perhatikan, menjadi seorang pemimpin Kristen itu bukan sesuatu hal yang kita capai dengan kemampuan kita sendiri. Seorang pemimpin Kristen itu not gain, tapi seorang pemimpin Kristen bisa jadi pemimpin itu diberikan. Status sebagai pemimpin Kristen atau peran sebagai pemimpin Kristen itu adalah pemberian Allah. Bukan karena kita yang mengusahakan, bukan karena kita yang yang berjuang untuk mencapainya, tapi itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Ingat, kawanan dombanya punya Allah. Kita hanya dipercayakan. Harta bendanya Allah itulah kalau bisa dibilang kita hanya dipercayakan. Kita adalah penata layan lah yang dipercayakan hal itu. Sehingga kalau bisa jadi pemimpin, sebenarnya ini hal yang penting ya, bahwa kita harus sadar bahwa bukan karena saya, tapi karena Allah. Yang bisa menempatkan saya pada posisi kepemimpinan itu bukan manusia, tapi Allah. Bukan saya, tapi Allah. Yang bisa menempatkan saya pada posisi kepemimpinan saat ini itu bukan orang-orang yang dulu meregenerasikan pelayanan ini, bukan. Bukan senior, bukan PKK gitulah ya. Tapi sebenarnya Allah. Sehingga sebagaimana kita menikmati pelayanan adalah sebuah anugerah, demikian kalau kita diberi kesempatan untuk memimpin, itu pun adalah anugerah pemberian Allah. Hal ini seharusnya membawa kita pada kesadaran untuk kita tidak pertama sombong. Wah, saya nih, ya. Tidak, seharusnya ini membawa kita pada kesadaran saya seharusnya nggak sombong. Karena saya bisa jadi pemimpin bukan karena kemampuan saya, bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan yang mau memakai. Hal yang kedua, hal ini juga seharusnya membuat kita tidak menjadi orang yang tawar hati atau rendah diri dalam artian, aduh kayaknya gue nggak sanggup deh, kayaknya gue nggak mampu deh, ya. Seharusnya tidak demikian ya, karena kita tahu saya jadi pemimpin itu bukan karena manusia, tapi Allah. Dan ini seharusnya memberikan kepada kita cukup rasa percaya diri menjadi seorang pemimpin. Karena confidence-nya not in myself, tapi in God yang memberikan posisi tersebut. Yang membuat kita jadi pemimpin bukan karena persetujuan manusia, tapi ya karena Allah. Dalam segala kelemahan, keterbatasan manusia, Allah pakai itu semua. Sehingga kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin, ingat bahwa itu bukan karena kalian capai sendiri. Tidak ada sedikit pun usaha kalian mencapai atau untuk menjadi seorang pemimpin. Itu adalah anugerah Allah. Dan karena itu adalah anugerah Allah, maka seharusnya jangan sombong. Tapi juga yang kedua, jangan kemudian jadi rendah diri dan kemudian karena ngerasa nggak layak, terus-menerus, akhirnya kita tidak menjalankan peran kepemimpinan kita. Yang ada ujung-ujungnya kita yang dipimpin oleh orang gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya, ketika seorang pemimpin itu tidak punya cukup kepercayaan diri bahwa Allah pakai atau panggil dia, maka ujung-ujungnya adalah dia akan ngikutin aja apa kata orang, ya. Atau dalam hal ini mungkin juga disetir ya oleh orang-orang ataupun juga mungkin oleh senior kah, ya, bahkan oleh jemaat sendiri. Padahal dia adalah pemimpin. Karena itu kita harus benar-benar menyadari identitas sebagai pemimpin Kristen itu bukan sesuatu hal yang dicapai oleh diri kita, tapi diberikan oleh Allah.
Dan karena ini adalah anugerah pemberian Allah, maka seharusnya kita melayani dia, menggembalakan dia, menggembalakan kawanan domba Allah, bukan menggembalakan Allah ya, menggembalakan kawanan domba Allah dengan baik gitu ya. Bagaimana seharusnya kita memimpin menggembalakan kawanan domba Allah ketika kita sadar bahwa saya ini hanya saya sebagai pemimpin ini bukan karena saya tapi karena Allah. Ya, seharusnya kita melakukannya dengan kasih yang tulus. Kasih yang tulus bukan hanya kepada manusia, tapi terutama kepada Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31, ini masa sebelum Yesus disalibkan gitu ya. Yesus berkata demikian, tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada. Kasih kepada Bapa akan membawa kita sebagaimana Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa, demikian juga kita pun akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa yang memotivasi kita untuk melayani ketika kita sadar siapa kita? Ya seharusnya kasih kepada Allah. Tapi juga tentu bicara tentang kasih kepada sesama. Inilah yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama. Kristus dalam hal ini mengasihi para murid, maka kita dalam hal ini mengasihi jemaat. Kita mengasihi jemaat. Ya, James Montgomery bilang begini ya, the foot washing as the representative act of love is demonstrating the whole ministry of Jesus. Jadi pembasuhan kaki itu sebenarnya adalah sebuah aksi representatif untuk mendemonstrasikan, aksi kasih yang representatif itu mewakili aksi kasih Allah yang mendemonstrasikan seluruh pelayanan Yesus. Jadi kalau bisa dibilang bahwa sebenarnya seluruh pelayanan Yesus itu terwakilkan, terlihat ya kasihnya dengan membasuh kaki para murid. Dengan membasuh kaki para murid, Yesus mau menunjukkan aksi kasih yang mendemonstrasikan ini loh, pelayanan Yesus itu motivasinya adalah kasih kepada sesama. Secara khusus kepada mereka yang dilayani. Dan jelas, kepemimpinan Kristus kasihnya nyata bahwa dia mengasihi jemaat bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan menyerahkan diri bagi kita. Kristus telah mengasihi jemaat dan dia telah menyerahkan dirinya bagi kita, bagi jemaatnya. Nah, seperti apa seperti apa sih terlihat gitu ya di dalam pelayanan kita sebagai seorang pemimpin seharusnya motivasi kasih ini? Sebelumnya Francis Chan di dalam bukunya itu ya Multiply itu bicara begini ya. Jika Anda tidak bersedia menjadikan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sebagai prioritas tertinggi Anda, maka berhentilah. Ini serius, menyingkirlah sampai Anda menyelesaikan masalah yang mendasar ini. Karena itu, mari evaluasi juga hati kita ya ketika kita melayani sebagai seorang pemimpin, apa yang menjadi motivasi terbesar kita? Motivasi hati kita itu karena apa? Kalau motivasi kita jelas, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, maka seharusnya itu nampak dalam kita melayani. Nampak dalam pelayanan kepemimpinan kita. Nampak di dalam kita memimpin. Nah, seperti apa? Nah, inilah yang dinyatakan ya. Memimpin atau menggembalakan yang dimotivasi dengan kasih kepada Allah dan sesama seharusnya membawa kita pertama, melayani atau menggembalakan tidak dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Menggembalakan dengan motivasi kasih juga seharusnya membawa kita melayani bukan karena mencari keuntungan diri, tapi justru dengan pengabdian diri.
Kata mencari keuntungan di dalam bahasa aslinya lebih tepat, mungkin lebih dapat juga diterjemahkan dengan kata tamak atau, serakah ya. Nah, kata mencari keuntungan ini atau tamak itu dalam bahasa aslinya sebenarnya berbicara tentang selalu ingin beroleh sesuatu. Nah, orang-orang seperti ini itu akan bergerak melayani jikalau hal tersebut menguntungkan bagi dia. Ada sesuatu yang bisa dia peroleh. Nah, karena itu ketika Petrus bilang jangan karena mau mencari keuntungan, ini bicara tentang ketika kita mau menggembalakan, memimpin, kalau kita dimotivasi oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, maka pelayanan kita itu seharusnya bukan untuk diri, bukan karena mencari keuntungan diri, ya, tetapi karena kasih kepada Allah dan sesama, maka kita mengabdikan diri. Hati-hati dengan pelayanan yang kemudian ujung-ujungnya hitung-hitungan gitu ya. Jangan-jangan kita sebenarnya sedang tamak gitu ya, sedang mencari keuntungan ketika kita hitung-hitungan di dalam pelayanan ya. Hati-hati ketika kita mungkin merasa dirugikan karena melakukan sebuah pelayanan. Jangan-jangan kita juga sebenarnya sedang berada pada hal ini ya. Ingin ada sesuatu yang bisa diperoleh atau berharap ada sesuatu yang bisa diperoleh. Nah, ini adalah hal yang harusnya dihindari kalau motivasi kita jelas, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan. Bukan hanya jangan mencari keuntungan sendiri, tidak boleh mencari keuntungan sendiri, tapi juga nggak boleh sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, kita itu memimpin dengan memerintah gitu ya. Apa maksudnya memimpin dengan memerintah dalam hal ini? Nah ini ya, kalau kita lihat dalam Matius pasal 20 ayat 25, maka kata memerintah yang dipakai di dalam 1 Petrus ini itu sama juga dengan kata yang dipakai dalam Matius 20 ayat 25. Nah, kata ini mengandung arti menyerang dan mengalahkan. Jadi maksudnya apa? Teman-teman, ketika kita sebagai pemimpin, kita melayani dengan tanda kutip mau merintah, itu kita sedang menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih superior daripada jemaat kita atau orang yang kita layani. Kita lebih superior, kita lebih menang lah daripada jemaat kita. Nah, ini adalah hal yang seharusnya tidak kita lakukan, ya. Kenapa? Karena di dalam pelayanan atau kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih, seharusnya yang kita lakukan bukanlah memerintah. Kita tidak sedang berada pada posisi superior ketika kita menjadi seorang pemimpin. Dan inilah yang diajarkan Kristus ya, mengenai pemimpin pelayan. Ya, kepemimpinan itu biasanya identik dengan kekuasaan ya. Nah, pelayan sendiri identik dengan ketidakberdayaan. Tentu ini adalah dua hal yang seolah-olah kontras ya. Kok pemimpin itu berkuasa, pelayan nggak berdaya, nggak punya kuasa. Ya. Nah, disinilah menariknya konsep Kristus mengenai kekuasaan ataupun juga konsep Kristus mengenai pelayanan. Ya. Ketika kita melayani atau memimpin dengan motivasi yang jelas, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, maka seharusnya kita tidak menempatkan diri kita lebih superior atau di atas jemaat yang kita layani. Ataupun kalau kita adalah koordinator, kita tidak melihat bahwa diri kita lebih baik daripada mungkin teman-teman divisi, gitu ya. Konsep kepemimpinan Yesus itu sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan Yesus itu berfokus pada kerendahan hati seorang pelayan. Jadi, meskipun seorang pemimpin memiliki kuasa, tapi seharusnya fokusnya bukan pada kuasanya, tapi bagaimana kerendahan hati untuk melayani dengan kuasa yang dimiliki. Jadi menarik ya teman-teman bahwa Yesus ketika bilang seperti ini, Yesus tidak menghilangkan unsur kuasa. Kuasa tanda kutip seorang pemimpin tetap memiliki kekuasaan. Tetapi Yesus mau mengubah pola pikir.
bahwa kekuasaan yang tadinya digunakan untuk menindas, kekuasaan yang digunakan untuk mencapai apa yang kita pengenin gitu ya, seharusnya tidak digunakan untuk itu. Tapi seharusnya digunakan untuk melayani dan memberikan atau mencapai kepentingan orang lain atau kepentingan bersama, ya. Dan disitulah letak kerendahan hatinya. Menggunakan kekuasaan yang ada untuk kepentingan yang lain atau kepentingan jemaat, bukan kepentingan diri. Dan Yesus telah memberikan teladan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus punya kuasa. Dia punya kuasa untuk menyelamatkan kita, menebus kita. Tapi kuasanya itu digunakan untuk kita. Ya. Jadi seorang pemimpin ya pastinya ya dalam posisi kepemimpinan itu pasti punya kuasa. Tapi bagaimana kekuasaan yang ada itu tidak digunakan secara semena-mena, tetapi kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang lain dan bukan kepentingan diri. Dan tentunya kepentingan Allah. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa jati diri seorang pemimpin Kristen itu seharusnya adalah seorang pelayan yang memimpin. Maksudnya apa? Ini ya, seorang pemimpin Kristen bukan seorang pemimpin yang merelakan diri untuk melayani orang lain. Jadi statusnya tuh bukan pemimpin yang kemudian pekerjaannya melayani. Tapi pertama-tama adalah seorang pelayan, seorang hamba yang lalu dipanggil untuk memimpin umat. Jadi beda ya. Seorang pemimpin Kristen bukan punya status kerjaannya melayani, tapi seorang pemimpin Kristen statusnya adalah pelayan, pekerjaannya memimpin. Menarik ya? Jadi seorang pemimpin Kristen itu statusnya adalah pelayan, kita pelayan teman-teman. Tapi kita berperan atau tugasnya diberikan oleh Allah untuk memimpin. Tapi status kita tetap pelayan. Ini sangat berbeda dengan seseorang yang memiliki statusnya pemimpin tapi pekerjaannya melayani. Nah, itu beda, ya. Kita itu harus sadar kita tuh hanya hamba, kita tuh hanya pelayan. Namun, sebagai pelayan tugas tuh macam-macam ya. Pelayan Tuhan tuh tugasnya macam-macam, ya. Nah, bukan kebetulan sih ya. Kita dipanggil atau teman-teman dipanggil untuk tugasnya melayani, ya. Tapi statusnya tetap hamba, tetap pelayan, ya. Nah, pemimpin Kristen adalah pelayan yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Sang Tuan, yaitu Kristus, namun dipercayakan untuk memimpin jemaat. Dan ini sebagaimana Paulus nyatakan ya. Paulus di dalam, nanti kalau teman-teman bisa baca 1 Korintus pasal 4 ayat 1-4 berkata demikian. Paulus menganggap dirinya adalah pelayan jemaat Korintus, tapi bagi Paulus, jemaat Korintus bukan tuannya. Tuannya adalah Kristus. Dia adalah pelayan Kristus. Tapi dia bertugas untuk melayani jemaat Korintus. Dia bertugas untuk memimpin jemaat Korintus. Di statusnya pemimpin, tetapi seharusnya melayani tugasnya. Sorry teman-teman, sebentar. Saya lupa nyalain power listrik. Saya nyalain sebentar ya, sebentar aja. Oke, saya kembali. Sebentar kan ya. Ya, jadi ini ya, bicara tentang pemimpin, pelayan, ya, berarti kita berbicara tentang bagaimana status seorang pemimpin yang kemudian punya tugas tanggung jawab untuk, status pelayan yang punya tugas tanggung jawab untuk memimpin. Sehingga kalau sadar bahwa saya hanya pelayan, seharusnya tahu banget bahwa kekuasaan saya sebagai pemimpin itu adalah dalam rangka saya melayani Tuhan. Itulah kira-kira ya. Senjaya di dalam bukunya berkata demikian ya, menerima identitas sebagai seorang pelayan adalah hal yang mungkin sulit. Ya. Kadang-kadang mungkin kita sulit ya untuk menerima bahwa status kita itu sebenarnya hanyalah pelayan, bukan pemimpin gitu ya. Tetapi
Pelayanan tanpa pamrih merupakan ciri khas kepemimpinan sejati. Ingat, identitas, status kita itu cuma pelayan. Namun kita diberikan peran untuk memimpin. Oleh karena itu, pemimpin Kristen itu adalah seorang pelayan yang dipanggil untuk memimpin umat. Memimpin umat ngapain gitu kalau bisa dibilang ya? Ya, seorang pemimpin Kristen adalah seorang pelayan yang dipanggil untuk memimpin umat kepada visi dan rencana Allah. Robert Clinton berkata demikian, tugas utama pemimpin adalah mempengaruhi umat Allah untuk melaksanakan rencana Allah. Mempengaruhi umat Allah. Tujuannya apa? Melaksanakan rencana Allah. Ya, kepemimpinan rohani adalah menggerakkan orang-orang berdasarkan agenda Allah. Jadi ada agendanya Allah. Bicara tentang pemimpin, maka seorang pemimpin itu pasti seharusnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. John C. Maxwell berkata demikian ya, leadership is influence. Jadi kepemimpinan itu pasti membawa pengaruh. Kepemimpinan itu pasti membawa pengaruh. Masalahnya adalah pengaruhnya itu mau dibawa untuk melakukan apa? Nah, seorang pemimpin Kristen seharusnya menggunakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tersebut untuk membawa orang-orang pada kehendak Allah, untuk mewujudkan visi dan rencananya Allah. Seharusnya seorang pemimpin Kristen, karena dia pemimpin Kristen, ya, yang sebenarnya adalah pelayan Allah, itu seharusnya menggunakan kemampuannya mempengaruhi orang lain untuk membawa orang-orang tersebut pada kehendak Allah. Kalian sebagai seorang pemimpin secara khusus dalam pelayanan mahasiswa, maka ini menjadi tugas kalian gitu ya, bagaimana kalian mempengaruhi orang-orang yang kalian layani bukan kepada diri kita, bukan untuk mengikuti kita, tetapi bagaimana membawa mereka untuk melihat kehendak Allah, untuk mewujudkan visi dan rencana Allah dalam kehidupan mereka secara khusus. Teman-teman, sebagai seorang pemimpin Kristen, seharusnya ketika kita memiliki posisi, ya, jadi kepemimpinan itu baik dari posisi, peranan gitu ya, sebenarnya adalah posisi untuk memberikan pengaruh. Ya. Sehingga kalau ngomongin masalah memberi pengaruh, seharusnya pengaruh yang kita berikan itu bukan untuk agenda pribadi kita, tetapi seharusnya untuk agendanya Allah. Karena kembali lagi, kita ini cuma pelayan-pelayannya Tuhan. Pemimpin sesungguhnya, pemimpin sejati, gembala sejati adalah Allah sendiri. Kita hanyalah pelayan-pelayannya. Namun memang di dalam posisi peranan kepemimpinan itu sangat mudah untuk kita itu memiliki sebuah desire ya, keinginan untuk diri sendiri ya. Karena itu sebagai pemimpin, karena kita ada di posisi pemimpin, kita ada dalam peran kepemimpinan, seringkali peran kepemimpinan itu mempengaruhi, memberi keputusan gitu ya. Dan kembali lagi bukannya berarti tanpa kuasa, ya. Nah, kita harus berhati-hati dengan godaan, keinginan, hasrat untuk berkuasa dan bahkan menjalankan agenda pribadi. Nah, ini terlihat nih kalau misalnya lagi dalam diskusi bersama gitu ya, atau misalnya di dalam diskusi untuk pelayanan. Hati-hati kita sebagai pemimpin itu menolak pendapat teman-teman kita hanya karena kita pemimpinnya, gitu ya, paham ya? Hati-hati gitu ya. Kita nggak lagi mau dengar apa kata teman-teman kita hanya karena gue pemimpinnya di sini. Kita jadi baper karena pendapat kita ditolak, itu jangan-jangan juga karena kita ngerasa gue pemimpin, kenapa ditolak, gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Mungkin di dalam ranah PMK, godaan atau keinginan atau hasrat untuk berkuasanya tuh bukan untuk menguasai dunia gitu ya. Karena kita nggak punya juga mungkin tidak sampai punya apa ya, pengaruh atau kekuasaan sedemikian rupa menguasai dunia gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin kecil sederhana gitu ya. Berkuasa
dalam artian diri kita itu menjadi yang lebih daripada yang lainnya. Ya. Ini ada yang bilang begini ya, desire and leadership dalam artian gini, kepemimpinan itu biasanya seringkali digerakkan oleh sebuah hasrat atau keinginan-keinginan yang ada. Ya. Di dalam buku ini yang dituliskan oleh Sinclair, dia bilang gini ya, we bring appetites, desire, and neurosis to our career aspiration and to the way we operate at work. Jadi kita tuh membawa semua keinginan, semua selera gitu ya, itu di dalam aspirasi karir kita dan dalam kita menjalankan pekerjaan kita. Ya. Whether it is a desire for attention, entah itu keinginan untuk mendapatkan attention gitu ya, perhatian dari orang, untuk mencapai sesuatu, untuk mengkontrol, untuk memiliki sesuatu, ataupun juga diterima, ataupun juga dicintai. Nah ini kita harus berhati-hati ya teman-teman ya. Jangan-jangan kita itu nggak berani untuk menolak gitu ya, karena kita takut kita tidak diterima. Atau sebaliknya, kita menolak semua pendapat karena kita pengen kontrol segala sesuatu. Dan kadang-kadang memang sumbernya dikatakan adalah latar belakang kita dan mungkin juga latar belakang keluarga. Ya. Mungkin kita adalah anak pertama yang mungkin selalu ngambil keputusan, sehingga ketika masuk dalam kepemimpinan di PMK mungkin ada yang nolak kita langsung kayak baper gitu ya, karena mungkin kita sudah terbiasa dengan mengontrol dan mengurus segala sesuatu. Ya. Kita merasa dibutuhkan. Ya. Nah, di dalam buku ini juga dituliskan begini ya, ada hasrat atau keinginan yang bisa menjadi berhala atau diberhalakan. Nah, beberapa nih ya, hasrat atau keinginan, ini pemimpin ya teman-teman ya, dalam konteks pemimpin ya tadi ya, leadership and desire. Nah, dalam konteks pemimpin, ini nih beberapa hal yang harus kita waspadai. Pertama, power gitu ya, punya kekuasaan ya. Sehingga power itu menjadi sebuah berhala bagi kita. Ketika kita sebagai pemimpin lalu kemudian tidak diberikan tanda kutip atau tidak ngerasa punya kuasa, kita jadi mundur kali ya. Approval, penerimaan ya. Kita ingin diterima oleh mungkin jemaat yang kita layani. Nah, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan-jangan ujung-ujungnya ini ya. Nyaman, rasa nyaman gitu ya. Sebagai pemimpin di posisi atas lalu kemudian kita ingin kenyamanan sehingga ya udahlah nggak peduli sama yang lainnya. Keinginan untuk mengkontrol segala sesuatu. Sehingga kita itu jadi orang yang mungkin control freak gitu ya, dalam artian kita jadi orang yang harus selalu ada di setiap divisi gitu ya, apalagi kalau kita koordinator umum gitu ya, saya harus ada di setiap divisi gitu ya. Jadi karena saya pengen kontrol segala sesuatunya. Kita nggak bisa, ketika kita benar-benar memberharapkan kontrol ini, kita jadi orang-orang yang akhirnya tidak percaya sama orang lain. Padahal ada orang lain yang sebenarnya udah bisa mengatasi hal itu gitu. Tapi karena kita pengen kontrol segala sesuatu dalam kendali kita ngerasa bahwa kita akhirnya nggak percaya sama mereka yang juga diberikan tugas atau peranan. Misalnya kita sebagai koordinator umum, kita nggak percaya sama koordinator acara. Sehingga setiap kali rapat acara saya harus ada di sana. Kenapa? Supaya saya bisa kontrol semuanya. Ini jangan-jangan ya, ini jangan-jangan. Ya. Kita harus hati-hati juga dengan hal-hal ini ya. Kita ingin mengkontrol segala sesuatu dan kita ingin segala sesuatu ada dalam kuasa ataupun juga pokoknya kendali kita. Ya. Padahal sebagai pemimpin tidak segala sesuatu harus ada dalam kendali kita. Superiority, ya, kita merasa lebih superior daripada yang lain. Ya, ini juga hati-hati gitu ya. Bisa juga ujung-ujungnya akhirnya karena kita ngerasa superior, maka kita akhirnya nggak peduli atau nggak mau dengerin apa kata yang lain gitu ya. Kita hanya memikirkan diri saya sendiri. Ya. Superior. Saya merasa bahwa saya yang lebih tahu segala sesuatu. Saya yang paling tahu segala sesuatu.
kamu nggak tahu apa-apa, kamu baru pelayanan, nggak tahu apa-apa, mungkin gitu kali ya kalau dalam konteks PMK. Ya mungkin itu nggak kelihatan, nggak langsung diomongin, tapi dari tindakan, kelakuan kita itu terjadi gitu ya. Kita harus hati-hati nih dengan perasaan superior dalam posisi kepemimpinan. Sekali lagi ingat, kita cuma hamba, teman-teman, yang diberikan tugas peranan untuk mimpin. Ya, jadi hati-hati dengan superioritas, merasa lebih daripada yang lain. Sehingga kita ngerasa bahwa kitalah yang paling benar, semua orang salah. Kitalah yang paling harus diikutin, yang lainnya nggak usah didengar. Ya. Nah, ini harus hati-hati sebagai pemimpin, karena ini sangat-sangat menggoda ya. Ini sangat-sangat menggoda superioritas ini. Ya. Perasaan-perasaan ingin dihormati, nah itu superioritas. Ya. Independence, merasa kayaknya saya nggak butuh yang lain, ya. Nah ini menghancurkan kesatuan nih kalau independence ini ya. Kalau misalnya kalian sebagai seorang pemimpin kampus atau PMK gitu ya, lalu kemudian kalian, saya nggak butuh PMK lain. Nah, saya bisa mandiri, saya bisa dengan diri saya sendiri. Ya, saya nggak butuh bantuan yang lain. Padahal mungkin di dalam PMK udah mau runtuh gitu ya, tapi kita tetap merasa bahwa enggak, saya bisa sendiri. Nah ini hati-hati ya, ini menghancurkan kesatuan ya. Nah ini hasrat-hasrat atau keinginan-keinginan yang seringkali sadar ataupun tidak sadar sebagai seorang pemimpin kita menjadikan ini berhala, ya. Menjadikan ini sesuatu hal yang mempengaruhi kita dan termasuk dalam kita memimpin, mengambil keputusan, ya, ataupun juga melayani. Teman-teman bisa mulai mengevaluasi di mana saya mungkin hasrat atau keinginan yang saya bisa jatuh di dalamnya gitu ya. Apakah power, ya, merasa bahwa saya punya kekuasaan, ya, pemimpin berarti berkuasa, ya. Apakah approval sehingga kita seringkali takut. Nih orang-orang yang approval nih seringkali mungkin takut ya dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena takut kalau misalnya keputusannya nggak sesuai dengan pendapat yang lain gitu ya. Karena ya itu berhalanya tuh approval gitu ya. Ingin diterima. Jadi takut mengambil keputusan. Apakah comfort ya? Ya udahlah, terserah aja mau pelayanan berantakan kek, enggak kek, yang penting saya nyaman gitu kali ya. Ataukah kontrol, sehingga segala sesuatu harus ada dalam kendali saya. Superiority, merasa saya yang lebih baik. Independence, merasa nggak butuh yang lain. Ini hal-hal yang kita harus benar-benar evaluasi sebagai seorang pemimpin secara khusus. Ya, ini ada sebuah quotes yang menarik ya. Teman-teman, leaders are merely sinner with glorified titles. Pemimpin itu sebenarnya cuma seorang pendosa yang dengan status ataupun juga titel yang di tanda kutip dimulia-muliakan gitu ya. Salah tulis saya, glorified bukan glorified ya, glorified ya. Sinners with glorified titles. Tapi sebenarnya kita cuma pendosa kok. Sehingga sangat wajar kalau kita terjatuh kepada hal-hal yang tadi gitu ya. Tapi ya sebagai seorang pemimpin Kristen kita harus mewaspadai hal-hal tersebut. Ya. Ingat, kita itu cuman pendosa yang dengan titel gitu ya, yang tanda kutip ya, yang mulia tuh bukan kitanya tapi titelnya doang, seolah-olah mulia gitu ya. Karena dunia melihatnya demikian. Ya. Jadi tapi kita harus melihat kita hanyalah pendosa sebenarnya. Dan sebagai pendosa kita bisa saja jatuh ke hal-hal yang tadi. Ya. Karena itu sebagai seorang pemimpin nggak bisa enggak, kita harus terus-menerus melihat kepada Kristus. Lihat terus kepada Kristus, kepada salib. Melihat kepada salib membawa kita untuk terus-menerus mengingat pengorbanan Kristus, tapi melihat kepada salib juga terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya hamba Allah. Hamba Allah yang tidak lebih besar daripada Sang Tuhan. Lihatlah terus kepada salib.
Dan mereka yang pemimpin yang terus melihat kepada salib akan terus-menerus memiliki relasi yang melekat erat dengan Allah. Kesadaran bahwa kita hanyalah hamba akan membawa kita terus-menerus melihat kepada Allah. Melekat erat dalam relasi dengan Allah. Relasi yang bukan sekedar aktivitas ya. Hati-hati pemimpin, kalian mungkin bisa saat teduh, tapi ternyata itu cuma sekedar aktivitas belaka. Aktivitas yang cuman sekedar ya udahlah kalau misalnya nanti ditanyain udah saat teduh udah gitu ya. Hati-hati ya. Hati-hati kita cuman berpikir bahwa yang penting aktivitasnya. Padahal sebenarnya yang harusnya kita benar-benar perjuangkan adalah relasinya. Apakah melalui aktivitas-aktivitas tersebut terbangun sebuah relasi yang bawa kita semakin kenal Allah, semakin kenal kehendaknya. Relasi yang terus-menerus membawa kita semakin kenal siapa Allah. Para pemimpin hati-hati dengan aktivitas rohani yang terkesannya rohani, tapi sebenarnya di dalamnya tidak ada relasi yang erat dengan Allah. Kita bisa saja datang pembinaan, melayani, saat teduh, baca firman, PA, gitu ya, jago bahkan gitu kali ya. Tapi jangan-jangan itu tidak membawa kita pada relasi dengan Allah yang erat. Aktivitas seharusnya membawa kita pada relasi. Relasi yang erat dengan Allah nampak dalam aktivitas yang kita lakukan. Sehingga poin utamanya bukan aktivitasnya, tapi relasinya. Bagaimana relasi kita dengan Allah? Terwujud nggak dalam aktivitas-aktivitas kita? Kalau kita menikmati relasi dengan Allah, ya seharusnya kita menikmati waktu teduh, menikmati waktu-waktu berdoa, menikmati aktivitas-aktivitas melayani, ya. Oswald Chambers berkata demikian, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar intim dengan Yesus tidak akan pernah menarik perhatiannya kepada dirinya sendiri, tapi hanya akan menunjukkan bukti suatu hidup yang sepenuhnya dikendalikan oleh Yesus. Hanya akan menunjukkan bukti suatu hidup yang sepenuhnya dikendalikan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, benarkah kita menikmati relasi yang intim dengan Yesus? Sehingga sebagai pemimpin, kita tidak menarik perhatian kepada diri sendiri. Sebagai pemimpin, kita tidak terjebak pada yang tadi ya, kontrol, pada desire-desire yang diberhalakan tadi. Tapi kita dikendalikan oleh Yesus. Bagaimana supaya kita lepas daripada hal-hal tadi gitu ya, berhala-berhala yang tadi itu, keinginan-keinginan yang diberhalakan tadi, ya teman-teman nggak bisa enggak terus miliki relasi yang intim dengan Yesus. Terus miliki relasi yang intim dengan Yesus. Kalian adalah pemimpin PMK. Mengingat bahwa PMK bukan sekedar organisasi, tapi wadah kerohanian mahasiswa, maka ingat, pemimpin PMK juga adalah seorang pemimpin rohani yang harus memperhatikan kerohaniannya. Kerohanian dalam hal ini apa? Ya relasi dengan Allah. Kita harus memperhatikan relasi kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita ini, teman-teman, bukan cuma sekedar pemimpin organisasi ya, tapi kalian adalah pemimpin rohani. Ingatlah, kalau tadi pemimpin itu memberikan pengaruh, apa yang mau kita pengaruh apa yang mau kita berikan kalau kita aja tidak menikmati relasi dengan Allah? Relasi seorang pemimpin dengan Allah itu akan sangat mempengaruhi cara dia memimpin. Dan juga memberi pengaruh positif, bahkan bisa juga pengaruh negatif pada mereka yang dipimpin. Kalau teman-teman membandingkan kisah raja-raja Israel gitu ya, kita akan melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang menikmati kedekatan dengan Allah itu akan memberikan pengaruh positif kepada bangsa Israel maksudnya. Tapi mereka yang tidak dekat dengan Allah atau tidak menikmati relasi dengan Allah, tidak taat kepada Allah, maka mereka akan membawa umat Allah, umat Israel, domba-dombanya Allah kepada penyembahan berhala.
Sehingga relasi seorang pemimpin dengan Allah itu akan sangat mempengaruhi dan memberikan pengaruh. Cara kita memimpin akan sangat dipengaruhi oleh relasi dengan Allah. Pengaruh yang akan kita berikan juga sangat dipengaruhi oleh relasi kita dengan Allah. Karena itu, sebagai seorang pemimpin, terus nikmati relasi yang erat, yang intim dengan Allah. Kiranya kepemimpinan yang dilakukan adalah kepemimpinan yang berpusatkan pada Kristus. Karena kepemimpinan yang tidak berpusat pada Kristus, itu bisa jadi panggung. Jadi panggung buat diri kita. Ketika kepemimpinan itu tidak berpusat pada Kristus, ya kita hanya akan mementingkan diri sendiri tanpa kasih yang tulus. Kiranya teman-teman melalui hal ini kita boleh merefleksikan, mengevaluasi gitu ya, tapi juga menikmati bagaimana kita menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar berpengaruh, memberikan dampak yang positif, pemimpin yang benar-benar memiliki motivasi kasih kepada Allah dan sesama, pemimpin yang benar-benar berpusat pada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, kiranya apa yang kami nikmati membawa kami, menolong kami secara khusus setiap adik-adik dalam ruangan ini untuk semakin mengenal siapa Tuhan, dan dalam kepemimpinan mereka pun mereka boleh terus-menerus melihat kepada Kristus yang mereka layani. Sadarkan kami hanyalah hamba yang Tuhan pakai untuk memimpin umat-Mu. Kami menyerahkan diri kami kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa, menyerahkan juga waktu tanya jawab kami ke depan. Amin. Silakan teman-teman, jikalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau menjawab juga Oke. boleh gitu ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Debbie. Sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa ya, yang boleh kembali banyak menegur, bahkan mungkin menampar untuk para pemimpin di setiap PMK yang ada, kayak gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini ada yang sudah beberapa orang mengirimkan pertanyaan ya Kak, mungkin aku bacain langsung ya. Pertanyaan yang pertama adalah, saat menjadi pemimpin pernah teledor karena kesibukan lain. Apakah berdosa jika sering terjebak dalam keteledoran dalam sebuah kelompok? Nah itu Kak pertanyaannya. Keteledoran dalam sebuah kelompok, maksudnya apa tuh? Nggak ada penjelasan lainnya? Cuman itu doang? Iya, enggak, iya Kak. Oke. Ya. Teman-teman, saya nggak akan bilang, dosa itu gitu ya. Oh, nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak akan bilang seperti itu ya. Itu bukan jawaban yang mendewasakan gitu ya. Tapi poinnya adalah kalau kita belajar tentang seorang pemimpin, pemimpin itu seharusnya memiliki rasa tanggung jawab. Teman-teman yang paling tahu keteledoran itu karena apa? Karena memang mungkin tidak memprioritaskan. Keteledoran itu terjadi memang mungkin karena hal-hal yang mungkin tidak bisa ditangguhkan, ya, misalnya sebagai seorang pemimpin, kemudian dia lupa gitu ya, hari itu ada rapat misalnya gitu ya, wah hari itu ada rapat, ya lalu kemudian dia lupa, tapi lupanya itu mungkin karena ada keluarga yang mungkin membutuhkan pertolongan, ya jadi menolong keluarga. Jadi keteledorannya dalam hal apa gitu ya. Dan kita harus melihat bahwa pemimpin itu seharusnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kalau bicara tadi tentang kepemimpinan, maka harus dimotivasi gitu ya, dengan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah kemudian keteledoran yang kita lakukan itu benar-benar terjadi karena memang jangan-jangan kita lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan sesama gitu ya, atau lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Allah. Jadi kalau mau bicara tentang masalah keteledoran, ya kita harus mengevaluasi penyebabnya apa, kenapa bisa begitu, akibatnya apa.
ya, dari keteledoran yang terjadi itu. Di satu sisi jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang tanda kutip apa ya, menghukum diri sendiri gitu ya. Menghukum diri sendiri karena keteledoran-keteledoran yang ada. Tapi di satu sisi juga kita harus belajar untuk bertobat dari keteledoran-keteledoran tersebut. Menyeimbangkan dua hal ini adalah hal yang penting sebagai seorang pemimpin. Dan itu perlu sekali di dalamnya kesadaran bahwa saya ini seorang pemimpin seharusnya yang saya utamakan adalah Allah dan sesama, bukan diri saya sendiri. Ya. Kalau ada kepentingan-kepentingan saya yang bertentangan dengan kepentingan Allah, dengan kepentingan sesama, saya sebagai pemimpin seharusnya saya lebih mendahulukan kepentingan Allah dan sesama. Sederhananya seperti itu. Jadi keteledoran bisa terjadi entah karena apa. Di satu sisi jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri berlebihan sampai-sampai kemudian saya sudah berdosa, saya nggak layak jadi pemimpin, saya mundur saja gitu ya, ada yang kayak gitu ya. Tapi di satu sisi hati-hati juga. Kalau kita kemudian cuman gini doang kok, akibatnya nggak ada masalah kok, ya nggak apa-apa lah, teledor cuman lupa rapat doang kok, nggak ada akibatnya, lagi juga rapatnya rapat online. Nah, hati-hati dengan excuse-excuse yang kita buat untuk membenarkan keteledoran kita. Ya. Jadi sebagai seorang pemimpin perhatikan dua hal itu. Pertama, jangan sampai kita jadi orang-orang yang menyalahkan diri begitu rupa sampai-sampai kita tidak lagi mau melayani atau mundur dari pelayanan. Tapi di satu sisi hati-hati. Kita jadi orang-orang yang mengexcuse keteledoran kita. Cuman gini doang kok, akibatnya biasa aja kok gitu ya. Jadi ini sikap yang harus dimiliki ya. Ketika kita sadar kita salah, ketika kita sadar kita teledor, coba evaluasi diri. Coba evaluasi diri bagaimana tanggung jawab kita. Bagaimana apa yang terjadi, apa yang membuat itu terjadi ya. Dan ingat, jangan sampai kita jadi orang yang terlalu menyalahkan diri, tapi juga jangan mengexcusekan diri dengan keteledoran-keteledoran yang ada. Mungkin itu kali ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi untuk jawabannya dan semoga teman-teman siapapun yang bertanya boleh menjadi suatu jawaban ya untuk teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi orang yang sering menolak jika ditunjuk sebagai pemimpin dengan alasan diri tidak layak? Apakah sudah Berarti jelas, dia Kak? mungkin ya, mungkin itu tim regenerasi gitu ya, Iya. sharing-in lalu kemudian ditolak gitu ya. Kalau kayak begini sih sebenarnya benar-benar ini ya, harus melihat karena begini ya teman-teman ya, ada orang-orang yang menolak karena memang dia sadar diri. Ya dalam artian ya memang dia sadar diri, nggak punya, kalaupun dipaksakan ya mungkin nggak akan berjalan dengan baik ke depannya. Ya. Jadi itu benar-benar kita harus kenal, kita harus tahu apa alasannya menolak. Tapi juga di satu sisi kitanya juga harus mengevaluasi apa alasan saya benar-benar pengenin dia jadi pemimpin. Benar karena Tuhan atau karena kita nggak mau ribet cari yang lain gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, udahlah dia aja lah gitu ya. Sehingga kita terus tempelin gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak mau ribet ngelihat yang lain gitu ya. Sama seperti mungkin waktu Samuel gitu ya, melihat gitu ya, mungkin Samuel ketika dia memilih siapa pengganti Saul gitu ya, Samuel kan melihatnya itu kan, oh iya kayaknya ini kakaknya Daud nih yang ini nih gitu ya. Oh kayaknya yang ini aja ya Tuhan ya. Ya. Kenapa? Karena ya itu yang keluar duluan gitu ya, itu yang muncul duluan. Padahal sebenarnya mungkin yang Tuhan pengenin adalah Daud ya, yang ternyata adalah anak terakhirnya, anak terakhir bapaknya gitu ya. Jadi kita sebagai seorang yang ingin kita kan di dalam PMK seringkali gitu ya. Doain ya, Dek. Kalau jawabannya iya nggak usah didoain lagi. Kalau jawabannya enggak, doain sampai iya gitu ya. Kadang-kadang itu yang terjadi ya dalam PMK ya. Nah, kita harus juga bertobat ya. Maksudnya gini loh. Kita harus benar-benar meyakini bahwa dia adalah orang pilihan Allah. Kalau memang dia adalah orang pilihan Allah yang kita yakini, kita harus benar-benar mendoakan Tuhan ubah hatinya. Dan saya yakin kalau memang dia benar-benar Tuhan panggil,
Teman-teman nggak mungkin lari lah dari panggilan Tuhan, ya. Ingat aja ceritanya Yunus, ya. Mau lari kayak gimana juga pasti balik-balik juga, gitu ya. Sehingga kita benar-benar harus meyakini, benar nggak sih dia, ya? Atau jangan-jangan sebenarnya kitanya yang, udahlah nggak ada yang lain gitu ya. Aduh ribet banget siapin yang lain lagi gitu ya. Mulai lagi dari awal siapin, sharing-in lagi visinya gitu kan ya, kadang-kadang kalau kalau, ditolak ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Tapi memang di satu sisi kita benar-benar harus meyakini. Kalau memang benar-benar kita yakin dia adalah dari Tuhan dan dianya yang melarikan diri, kita harus melakukan pendekatan pribadi, ya. Pendekatan pribadi itu jangan cuma melalui chat gitu ya, jangan cuma melalui telepon, tapi deketin, tanya apa alasannya, lalu kemudian mungkin ajak, "Yuk kita bergumul bareng yuk, bergumul barengnya gimana Kak?" Mungkin kasih dia buku, lalu kemudian nanti, "Aku kasih buku ya." Lalu kemudian mungkin nanti kita tanyain ke dia, "Gimana dari buku itu apa yang kamu dapat?" Atau bergumul barengnya juga bisa misalnya, "Yuk kita, saat teduh, dari, bahan yang sama." Mungkin bahannya tentang kepemimpinan, lalu kemudian nanti setelah itu mungkin setiap hari kita, sharing gitu ya. Apa yang kamu dapetin dari saat teduh hari ini? Makin meneguhkan nggak atau justru makin menggoyahkan gitu ya. Jadi dan, bukan hanya dia yang bergumul, kita juga bergumul ya. Maksudnya kita dalam artian yang men-sharing-kan itu juga harus bergumul ya. Sehingga hati-hati juga, kadang-kadang kita gini juga ya teman-teman ya, sebagai tim regenerasi, kita itu bergumul menggumulkan orang, bukan, kita itu jadi orang yang kita suruh si calon bergumul, kitanya nggak bergumul lagi. Kita cuma tinggal tunggu aja ya, kalau dia jawab iya, jawaban Tuhan, kalau enggak ya udah gitu ya. Itu kadang-kadang kita sebagai tim regenerasi kayak gitu ya. Padahal seharusnya yang namanya meregenerasikan, memikirkan, eee, apa namanya, kepemimpinan selanjutnya seharusnya nggak begitu gitu ya. Kita benar-benar harus jadi orang yang benar-benar berjalan bersama dengan orang tersebut. Wajar kalau misalnya akhirnya dia menolak karena mungkin dia sendiri tidak memiliki arahan. Karena dia sendiri mungkin takut atau bahkan mungkin dia sendiri tidak melihat teladan, atau bahkan dia sendiri mungkin ngelihat, "Ih, jadi koordinator gini banget ya," gitu ya. Jadi, kita ya teman-teman kalau misalnya kalian adalah tim regenerasi gitu ya, ayo berjalan bersama dengan dia. Dengerin, jangan cuman kadang-kadang kita juga gini nih jadi tim regenerasi, dia sharing segala sesuatunya kita cuman, 1 doang kalimat yang kita kasih ke dia ya, biasanya ya ke anak itu. Kalimatnya gini, "Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti mampukan deh. Kamu pasti bisa," gitu ya. Tapi kita itu tidak membuat kita peduli sama pergumulan-pergumulannya dia. Iya, Tuhan pasti mampukan kalau Tuhan panggil, jelas. Tapi pertanyaannya adalah kita mau dengerin nggak pergumulannya dia apa? Mau pertimbangkan nggak juga pergumulan-pergumulannya dia? Jangan cuma suruh dia yang pertimbangkan pergumulannya dia. Kita sebagai tim regenerasi pertimbangkan juga pergumulannya dia. Mungkin pergumulannya adalah keluarga saya, Kak, nggak bisa terima. Saya nggak bisa pulang malam. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang kita sebagai tim regenerasi juga harus pikirkan. Jangan cuman biarkan dia yang bergumul, kita cuman tinggal kasih kata-kata motivasi. Itu bukan regenerasi yang baik. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah ayo berjalan bersama. Dengarkan pergumulannya dia. Jadikan itu juga pergumulan kita sebagai tim regenerasi. Ya. Pikirkan juga gitu ya, jangan kemudian udahlah iya itu mah gampang, udah yang penting lu iya, tugas gue beres gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Ya. Kita harus benar-benar mempertimbangkan, oh iya ya, dia nih agak sulit nih kayaknya nih. Iya sih kayaknya kalau ngedenger dari sharing-nya dia kayaknya agak sulit ya begini 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 begini, misalnya gitu ya. Jadikan pergumulan dia juga pergumulan kita, jangan cuman biarkan dia bergumul. Itulah gunanya juga teman-teman sebagai tim regenerasi, ya. Ya mungkin itu, semoga menolong ya, menjawab ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Debbie untuk jawabannya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Pertanyaan terakhir yaitu, jika seorang pemimpin terjebak dengan dosa tertentu sehingga tidak murni dalam pelayanan, apakah harus mundur dulu dari jabatan yang dipegang atau ada solusi lain? Itu, Kak. Oh, teman-teman
sebagai seorang pemimpin tentunya kerinduannya adalah kita bisa terus-menerus menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah kerinduan. Nah, saya nggak tahu ini yang bertanya adalah yang terjebak dalam dosanya atau dia ngelihat orang yang pemimpin yang terjebak dalam dosa, ya. Tapi ya mungkin kalau kita adalah orang yang melihat bahwa, oh ini dia kayaknya melakukan dosa. Misalnya kita bukan orangnya ya, jadi kita yang ngelihat ya. Teman-teman yang bisa kita lakukan adalah kita harus datengin, kita tanya, kita harus konfront juga gitu ya, konfront dosa-dosanya gitu ya. Dan kita harus lihat dia benar-benar sadar nggak? Dia benar-benar bertobat nggak? Kalau memang benar-benar terlihat penyesalan, pertobatan bukan hanya penyesalan ya, tapi pertobatannya dalam artian dia mau berjuang. Teman-teman, kita harus jadi orang yang menolong, gitu ya. Kita harus jadi orang yang menolong untuk dia keluar ataupun juga tidak lagi melakukan dosa tersebut. Ya. Jangan jadi orang yang menghakimi. Kita jadi orang yang menolong, jangan jadi orang yang menghakimi. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Ya, nah itu kita harus melihat. Ya, kita harus melihat ada baiknya memang, ada sangat baik memang diambil dulu tugas-tugasnya dan diberikan kepada orang lain. Ya, karena memang itu pasti akan mempengaruhi kembali lagi kepemimpinannya, eh, aktivitas pelayanannya itu pasti akan sangat mempengaruhi. Tapi kita nggak boleh tinggalin dia. Teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan dosa tertentu, tapi kalian adalah seorang pemimpin. Ya. Hal yang pertama yang harus ingat bahwa kasih karunia Allah cukup untuk menolong kita keluar dari dosa. Ya. Kalian mungkin sedang bergumul sendirian, kami nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada orang yang tahu. Mungkin kalian memang benar-benar bergumul, bukan orang-orang yang menikmati dosa tersebut, ya, tapi benar-benar bergumul untuk keluar, tapi mungkin dengan kekuatan sendiri, gitu ya, sehingga nggak keluar-keluar, gitu ya. Teman-teman, jikalau kalian adalah orang-orang yang seperti itu, ingat kasih karunia Allah tuh cukup, ya. Kalau kalian butuh bantuan, carilah orang yang memang bisa kalian percaya untuk men-sharing-kan hal itu. Jangan pegang itu sendirian. Ya. Nggak mudah untuk keluar sendirian dari dosa, apalagi kalau itu adalah sesuatu hal yang sudah menahun ya. Ya. Minta pertolongan, cari pertolongan, ya. Jangan berjuang sendirian. Ya. Carilah orang yang kalian bisa percaya, carilah orang yang kalian bisa menolong kalian gitu ya untuk keluar dari pergumulan saat ini. Ya. Lalu kemudian hal yang kedua, jikalau pergumulan itu benar-benar sulit sampai-sampai membawa kalian pada hal-hal sampai-sampai melemahkan gitulah ya, melemahkan kalian dalam artian gara-gara pergumulan itu jadi nggak bisa mikir, nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu, terus-menerus didera sama iblis dengan perasaan bersalah gitu ya. Ya teman-teman, mungkin ada baiknya kalian minta izin lah kepada pengurus untuk boleh nggak saya ngambil waktu misalnya 1-2 hari ya untuk menyelesaikan pergumulan dosa. Ya 1-2 hari mungkin 1-2 hari emang cukup kah gitu kali ya. Ya mungkin itu nggak cukup tapi dalam anugerah Tuhan Tuhan bisa menolong. Teman-teman nggak ada yang bisa keluar dari dosa dengan kemampuan sendiri. Makanya kalau bilang look at the cross itu juga berbicara tentang bagaimana kita melihat kepada Kristus yang sanggup mengeluarkan kita dari dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ingat tadi, kita ini tetap orang-orang berdosa kok, ya. Sehingga kalau kita memang sedang berada atau misalnya jatuh dalam dosa, jatuh lagi, hal yang terpenting adalah sadar bahwa itu nggak benar gitu ya. Saya harus keluar, saya mau bertobat. Punya dulu deh hal itu dalam hati. Kalau itu sudah ada, itu langkah awal yang baik. Daripada orang-orang yang, aduh takut ketahuan, aduh enggak lah, toh gue lakukan dosa peran kepemimpinan masih tetap berjalan baik kok, pelayanan gue masih tetap dinikmatin kok, pelayanan gue masih bisa. Nah itu hati-hati gitu ya. Ketika pemimpin seperti itu, maka yang terjadi itu mungkin tidak sekarang, mungkin tidak terlihat, tapi pasti ada dampak. Ya, pasti ada dampak. Ya.
Sehingga sadar dulu, saya melakukan dosa nih, seharusnya tidak, seharusnya saya, bisa keluar, ya. Saya seharusnya bisa bertobat, ya. Saya seharusnya bisa keluar, saya seharusnya bisa bertobat, ya, dari, dosa yang ada, ya, sebagai seorang, pemimpin. Dan disitulah teman-teman sebenarnya butuhnya yang namanya komunitas yang bisa dipercaya ya. Pemimpin itu butuh komunitas ya teman-teman ya. Komunitas yang bisa terima dia apa adanya, komunitas yang bisa menolong dia untuk sharing kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, komunitas yang bisa mendukung di dalam doa dan bukan menghakimi. Ya. Pemimpin itu kadang-kadang tadi dibilang kesepian gitu ya, makanya sebenarnya butuh tuh pemimpin butuh komunitas. Ya. Karena itu kalau ada komunitas-komunitas untuk, pemimpin, ayo ikut gitu ya. Nikmati di dalamnya, komunitas yang mendukung, yang menolong gitu, yang menopang. Komunitas yang seharusnya sih tidak saling menjatuhkan ya, komunitas yang seharusnya juga tidak saling menghakimi, tapi yang bisa saling menerima, saling menguatkan, dan saling mendoakan, ya. Sekali lagi kalau misalnya kalian ngerasa itu sudah parah banget, mempengaruhi banget, kehidupan kalian, ya, minta waktu, ambil waktu gitu ya, untuk mungkin mundur diri dulu. Tapi jangan ghosting ya teman-teman, maksudnya gini, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah itu nggak bertanggung jawab, itu nggak bertanggung jawab. Kalau emang misalnya kalian butuh waktu, minta izin kepada pengurus. Jangan mentang-mentang gue pemimpin gitu ya, nggak butuh izin, nggak. Butuh izin, minta izin kepada pengurus. Tapi kalau misalnya kalian mungkin itu, ya setiap kita pasti pernah ya jatuh dalam dosa ya, kan dosa tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar ya. Dosa tetap adalah dosa, ya. Setiap kita pasti, sering ataupun tidak, kita seringkali jatuh ya. Kita pernah lah jatuh dalam dosa meskipun kita sudah terima Kristus, karena itu ada yang namanya pengampunan. Nah, kalau kita memang, orang-orang yang jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi gitu ya, dalam dosa yang sama gitu ya, berulang kali, maka teman-teman di situ, teman-teman harus benar-benar menggumulkan, cari pertolongan, dan, benar-benar mendoakan gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin dengan sharing, dengan mendoakan kepada Tuhan, kemudian kalian punya komitmen lagi untuk, "Ya, saya nggak akan lagi jatuh dalam dosa," ya teman-teman, cukup melakukan hal itu gitu ya, nggak perlu sampai mundur diri maksudnya. Tapi kalau tadi, pertama, kalau terus-menerus jatuh, nggak bisa bener-bener jatuh lagi, jatuhnya keterlaluan gitu maksudnya, hari ini jatuh, besok jatuh lagi, besoknya jatuh lagi gitu kan ya. Kan ada ya kita ya, hari ini jatuh, tapi besok bisa bertobat dan sampai dengan mungkin 3 bulan, 6 bulan kemudian nggak jatuh lagi gitu kan, ada ya yang kayak gitu ya. Tapi ada juga orang yang hari ini jatuh, bahkan belum sampai 2 jam jatuh lagi gitu kan. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Benar-benar sebenarnya bertobat apa enggak. Nah yang seperti itulah yang benar-benar butuh bantuan menurut saya gitu ya. Jadi, eee kembali lagi kita tetap adalah manusia berdosa, kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa, siapapun, termasuk saya sebagai staf perkantas juga bisa jatuh dalam dosa, tapi pertanyaannya adalah apakah mau bangkit atau enggak. Yang kedua, kalau dosa itu sampai benar-benar mempengaruhi kehidupan kalian, sampai-sampai kalian ngerasa bersalah, sampai-sampai kalian ngerasa nggak layak dan segala macam, ya itu juga cari pertolongan. Undur diri, cari pertolongan, pertolongannya bisa siapa aja, bisa kakak rohani, bisa komunitas yang kalian tahu, kalian percaya bisa menolong kalian, ya. Jadi, eee, sekali lagi, kalau kita adalah orang-orang yang di luar, mari kita jadi teman, jangan menghakimi. Kalau kita yang terlibat, coba evaluasi diri, benar-benar sadar, benar-benar bertobat. Ya, kalau itu sulit, berarti kita memang, frekuensinya ini masalah frekuensi gitu ya, terus menerus nggak bisa lepas. Nah itu berarti teman-teman itu udah bahaya gitu ya, harus cari benar-benar pertolongan, ya. Tapi kalau misalnya dan kalau misalnya kalian benar-benar dipengaruhi oleh hal itu, nah itu juga kalian teman-teman, butuh cari pertolongan ya. Ya mungkin itu ya.
Oke, baik, terima kasih, sekali lagi untuk Kak Debbie untuk setiap jawaban-jawaban yang sangat membantu dan semoga menolong untuk semua teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Dan teman-teman, mohon maaf untuk teman-teman yang tadinya memberikan pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu jadi tidak semua dibacakan, maka nantinya di pertemuan selanjutnya mungkin akan dibahas ya untuk pertanyaan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta dan untuk warta aku serahkan kepada Winnie. Oke, shalom teman-teman. Pada saat ini kita akan mendengarkan warta. Adapun pelayan ibadah kita hari ini, pembicara ada Kak Debbie, MC ada Kak Feby dari UKI angkatan tahun 2019, pemusik ada Indria dari UNJ, singer ada Laura, Kak Laura dari Trisakti angkatan tahun 2018, slider ada Molly dari PNJ 2021, Asar dan pewarta aku sendiri Winnie dari Borobudur angkatan tahun 2020. Mari kita berikan apresiasi untuk pelayan ibadah kita hari ini. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita ada peta perjalanan kita. Jadi kita sudah berada di hampir penghujung tahun ya teman-teman. Hari ini kita sudah mendengarkan seminar kepemimpinan yang dibawakan Kak Debbie, dan kita akan lanjut ke peta perjalanan kita yang selanjutnya, yaitu eksposisi hakim-hakim pasal 10 ayat 1 sampai 18 di minggu depan. Baiklah teman-teman, ini juga ada link tree PMKJ yang ada di IG PMKJ. Jadi teman-teman mungkin yang mau follow up kembali BS-BS yang sudah berlalu sebelumnya, teman-teman bisa follow IG PMKJ @pmkj_Jakarta. Jadi di sana teman-teman bisa membuka link tree-nya dan bisa kembali follow up mengenai BS-BS yang sudah terlewatkan dan mau di follow up kembali. Selain itu teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe YouTube dari Perkantas Jakarta. Nah, teman-teman, aku juga mau mengingatkan nih, tahun depan kita akan ada RKKJ. Apa sih RKKJ itu? Jadi RKKJ adalah Retreat Kelompok Kecil Jakarta yang akan dilaksanakan tanggal 28 April sampai 1 Mei tahun 2023. Jadi teman-teman bisa banget mempersiapkan diri untuk retreat ini, dan info lebih lanjut akan terus di-share di IG @RKKJ Jakarta. Jadi teman-teman juga bisa follow ya. Nah, teman-teman, karena seperti yang udah aku katakan tadi di peta perjalanan kita sudah berada di penghujung tahun nih, dan minggu depan merupakan BS terakhir kita. Jadi teman-teman bisa ajak semua teman-teman PMK-nya untuk menghadiri BS terakhir kita minggu depan. Jadi BS kita dalam bentuk eksposisi Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai 18 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Desember 2022 di jam 17.00 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan link yang sudah tertera di flyer. Dan BS kita minggu depan akan dibawakan oleh Kak Lina Kristo. Nah, warta kita telah selesai dan aku persilakan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Winnie untuk wartanya. Teman-teman kita semua sudah berada di penghujung ibadah kita. Menjadi seorang pemimpin adalah anugerah dan panggilan Tuhan untuk kita mengerjakan amanat agungnya, yaitu mengerjakan visi dan rencananya Allah, dan pemimpin yang berkenan di hadapan Allah adalah pemimpin yang mau memberikan hati sebagai hamba, terbebani dan penuh kasih. Untuk menutup seminar kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, "Kami datang penuhi panggilan-Mu."
Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terpampang dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua Ingatan penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terpampang dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terpampang dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua Baik, untuk doa penutup kepada Kak Debbie dipersilakan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, dapat menjadi seorang pemimpin itu tentu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Bukan karena kami sanggup, bukan karena kami mampu, tapi karena Tuhan yang memberikannya kepada kami. Tapi menjadi seorang pemimpin juga bukan hal yang mudah. Kami sadar ada begitu banyak hal yang akan kami alami, ada begitu banyak hal yang mungkin akan kami lalui, dan bahkan ya Tuhan telah kami lalui. Karena itu kami memohon kiranya Tuhanlah yang boleh terus menolong, mengajarkan kami menjadi seorang pemimpin yang benar-benar berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat yang kami boleh layani. Kami seringkali lemah, kami seringkali terbatas ya Tuhan sebagai seorang pemimpin, karena kami tetap hanyalah manusia yang Tuhan ciptakan. Karena itu kami hamba-hambamu membutuhkan terus kuat kuasa Allah yang sempurna, yang memampukan menolong kami untuk kami dapat memimpin umat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Tolong kami, kuatkan kami yang lemah dan terbatas ini, mampukan kami untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu, memimpin dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyerahkan diri kami punya begitu banyak kegagalan, kami punya begitu banyak kesalahan, kelalaian, tapi kami mau memohon ampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, manusia-manusia berdosa, dan layakkanlah kami ya Tuhan untuk terus dapat melayani Engkau, dan kami kiranya boleh terus-menerus menyadari
betapa anugerah Tuhan luar biasa bagi kami, untuk kami bisa melayani Engkau. Kami menyerahkan diri kami masing-masing kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang juga boleh menguatkan kami. Kami menyerahkan diri kami masing-masing, kiranya apa yang kami nikmati dalam persekutuan hari ini, seminar hari ini, sungguh menjadi berkat tersendiri bagi setiap kami yang boleh hadir, dan secara khusus setiap kami yang adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang adalah Gembala Agung kami berdoa, kami bersyukur, menyerahkan diri kami masing-masing kepadamu. Biarlah kiranya kasih karunia, penyertaan, dan pimpinan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan dan pelayanan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Debbie. Teman-teman, mari kita kembali mengambil sikap saat teduh.